juga mempersembahkan bagaimana wayang digital itu juga bisa dipersembahkan di hadapan kita semua. Marilah kita nikmati bersama persembahan wayang digital Pasar Gumregah Bangkit, persembahan dari Ki Catur Kuncoro. Marilah kita nikmati dan kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat menikmati. Iki jenengane apa, Mbok? Iki sing jeneng pasar tradisional. Ngono ya nek kene iki mbok mulih golek pangan. Saplok bapakmu lempoh ra iso apa-apa. Ya kene iki tak nggo golek penggautan nang kene iki. Mbokmu dodolane apa wae ya ana bumba, ana beras, ana gula lan sak panunggalane. Pak lekmu, Mbok. Ngae jaga parkir nang mburi kono. Lekmu cilik kae ya buruh gendong nang kene. Dadi sak keluarga kuwi padha golek penggautan nang kene iso dienggo ngragati lehmu sekolah nganti tekan gedene sakmene le. Wo, ngono ya, Mbok. Mula aja nyepelekke sing jenenge pasar tradisional. Wo, ya. Lah nek kono kaya apa, Mbok? Ayo ditileki kono yo. Yo, Mbok yo. Yo, tak tutke yo. Iki kok bakul-bakul gur doangop ki ngopo, Mbok? Kok wingi kono kae rame banget kemruwek gayeng. Lah kok iki kok pasar kok dadi nyenyet kaya ngene to, Mbok? Aku ki ya ora ngerti kok, Le. Pirang-pirang dina iki kok ya njuk pasar iki dadi kaya ngene. Sing maune iki ya paling ora sedina ya entuk 50.000, entuk 75.000. Wong tuku ki ya ilir ya ora ketang wong 5, wong 10 ki ya ana sing do blanja. Lah kok iki bakul-bakul ming do angop, kalau malah kae sing nang kono ming didis kalau mesakake tenan. Wah iki wis mbuh le kahanane kaya ngene. Nek ngrasake kaya ngene iki ya wis aku ora iso njamin mengko lehmu sekolah kuwi iso lulus apa ora le. Ya ora apa-apa, Mbok. Sing penting kahanan kuwi ditampa kanthi ikhlas ya, Mbok ya. Ning aku karo kowe kudu goleki apa sing dadi sebabe lah kok pasar dadi sepine kaya ngene. Ayo saya, Mbok, digoleki penyebabe, Mbok. Ayo le tak tutke ya le. Aduh Bang Jago, pakai lipstik, bulu mata, biar cantik. Iki ano wong peng dekil-dekil jijik iki sama sih? Ya le ya, ora apa-apa ya le. Putus lehmu sekolah ora apa-apa mergo mbokmu ora kuat ngragati le.
Ora apa-apa, Mbok. Malah aku ki rencanaku to, Mbok. Iki aku arep golek gawean mbok sak entuk-entuke aku pengen golek rejeki, pengen tak nggo ngewangi-wangi Simbok. Ya le, ya wis ora apa-apa ngono ya le, sesuk nek duwe duit sekolah meneh. Ya Mbok wis santai wae, Mbok. Tenang, Mbok. Tenangno pikirmu. Ya ale. Gandrik. Kowe kok nang kene ngapa, Jum? Kowe ta yu tak kira sapa ya ampun. Lah anu ya yu sorry ya rada mak breng-breng ngene iki yu ambune yu. Bagus sih tenan kowe. Sopo to kuwi, Mbok? Kuwi nek awan jenenge Jumakir, nek bengi jenenge Jumini. Aja ta ngomongke ta yu aku isin yu. Ora Jum. Kowe kok pacakanmu saiki kaya ngono kowe arep nendi ta Jum? Aku ki saiki wis dadi pegawai mall yu kayak kalau gedung sing magrong lampune padhang monggo nggone ya apik banget ana undak-undakan sing iso mlaku dhewe kae lho yu kuwi jenenge mall. Aku wis yu kerja ning pasar iki nggone jenes ora resik gek mongko nek udan ki sok kadang lantene iki benyek kae lho yu becek ngono kae sok jijik lah pokoke ning pasar kuwi. Kan sik jenenge mall kae to yu, kae nang kono kowe nek mlebu ning kono to yu, kuwi iki apa-apa wis ana bandrole, wis ana regane. Kowe arep tuku sayur, kowe arep tuku beras, kowe tuku gula, tuku apapun ning kono wis ana regane. Dadi rasa perlu nyang-nyangan kaya ning pasarmu kae lho yu. Alah, Jan. Bocah kok ling kemen terus tenan. Jum, tak omongi ya. Pasar kuwi iki ora mligi. Ora ming mligi dienggo dol tinuku kaya kae tokomu sing jenenge apa kae mall yu, sing jeneng mall kae. Ning nang pasar kuwi ana ya silaturahmine ana, ngono. Paguyubane ya ana, kerukunan antar bakul ya ana. Nek ora duwe duit ijol-ijolan barang ya iso, ngono lho, Jum. Ora mligi terus kaya kae apa-apa kudu duit, apa-apa kudu duit. Ya sejenenge jaman modern iki kudu ngono kuwi yo, kudu nut jaman kelakone. Mongko to yu nek nang pasar ki lak nggone ngono kae, sawangane yo ning mata yo ora penak, wong reget, ora beraturan ngono kae to yu. Nek kowe mlebu ning mall, nggone jan apik banget, sawangane yo endah mongko sing do blonjo ki wong yo wangi-wangi, resik-resik, ayu-ayu karo ganteng-ganteng kae lho yu. Wis lah, pokoke nek ngomongke anu apa modernitas nek karo wong kuno kaya kowe iki ora bakalan maju. Wis ya yu, iki jam 8:04 aku wis tindani bosku. Aku kudu mbuka ruko garmen. Ya mesti ra ngerti kowe garmen. Garmen dengkulmu atas. Kowe kono minggat kono nek kowe ora gelem. Wis ya, sorry ya yu. Aku selak mlebu kerja ya yu. Dah yu Parmi. Alah, Jan. Mbiyen iki meng buruh gendong lho. Ngono kok saiki dandanane menor kaya ngono mongko lengene pothoke ra jamak-jamak. Walah, Jum ya wis. Le jebul tok sumbering perkara, tok sumbering masalah pasar tradisional dadi mati iki kae to le. Sing jenenge gedung mall kae le ya wis. Nek kaya ngono unen-unene wong-wong tuwa mbiyen bakal kelakon pasar bakal ilang kumandange. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk pementasan dari bangkitnya pasar tradisional menuju pasar digital. Tapi ini belum pementasan terakhir, karena ini adalah penggalan pertama dari wayang digital yang dipersembahkan oleh Ki Catur Benye Kuncoro. Tadi mengisahkan bagaimana transformasi dari pasar zaman dahulu, sekarang dan akan datang. Jadi pasarnya boleh berubah, tetapi ada satu yang menarik nanti pada episode yang kedua, bagaimana nilai adiluhungnya tetap ada, tetapi transformasi digitalnya juga dilakukan. Nah, di sektor ekonomi sudah terjadi perubahan transformasi. Nah, bagaimana dengan Jogja Semesta sendiri? Ya, jadi Jogja Semesta juga merespon kalau hari ini Bapak dan Ibu yang ada di ballroom bisa menikmati pertemuan kita secara offline, tetapi juga sahabat-sahabat kita juga bisa menikmati pertemuan secara online. Karena itulah
kami dengan bangga mempersembahkan bagaimana sebenarnya perjalanan dari bumper perjalanan Jogja Semesta dari edisi 1 sampai pada seri ke-136. Perjalanan Jogja Semesta dari edisi awal sampai edisi atau seri ke-135 yang sebagian besar kita laksanakan secara offline, baik di Bangsal Kepatihan, baik juga di lokasi mitra-mitra Jogja Semesta, atau juga pada edisi Jogja Semesta Masuk Desa kita hadir di desa-desa yang punya prestasi dan bisa menjadi kebanggaan kita semua. Nah, bagaimana transformasi digitalisasi Jogja Semesta? Untuk itu, marilah juga kita nikmati webtour jogjasemesta.com. Bapak dan Ibu, jogjasemesta.com merupakan portal media komunitas budaya dari dialog budaya dan pagelaran seni Jogja Semesta yang digelar rutin dan sampai hari ini memasuki edisi ke-136. Hadir pada Selasa Wage, event yang biasanya digelar di Bangsal Kepatihan kali ini juga bisa dinikmati secara online oleh kita semua. Jogjasemesta.com juga berisi membahas isu-isu terkini, berita-berita terupdate dari sudut pandang para ahli di masing-masing bidang yang beliau kuasai yang berkontribusi untuk kemajuan Jogja dan Indonesia. Jogjasemesta.com juga berisi bagaimana membahas soal kearifan yang hadir dari DIY, yang menjadi budaya yang bisa kita angkat tidak hanya untuk generasi saat ini tapi juga generasi masa depan. Sebagai pusat budaya dan pemerintahan, Keraton Yogyakarta menjadi kiblat utama Jogjasemesta.com. Menghadirkan juga pertunjukan-pertunjukan seni selain dialog yang dahulu kita nikmati secara offline, saat ini di edisi atau seri 136 kita juga bisa menikmati secara online dan menampilkan para seniman-seniman terbaik yang ada di daerah istimewa Jakarta. Keindahan dan keistimewaan di Jakarta yang kita abadikan di Jogja Semesta merupakan bagian potensi yang harus kita maksimalkan, tidak hanya pada hari ini tetapi juga masa yang akan datang. Hadir juga cerita-cerita tokoh yang juga menginspirasi bagi anak-anak muda, baik saat ini maupun yang akan datang. Kita berikan plus webtour jogjasemesta.com. Bapak dan Ibu, untuk melengkapi hadirnya jogjasemesta.com, untuk itu dengan hormat kami undang Direktur PT Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk soft launching dari jogjasemesta.com didampingi oleh PLT Dinas Kebudayaan Bapak Sumadi dan Romo Heridadi. Kami persilakan. Bapak dan Ibu yang saat ini menikmati live streaming dan juga daring, kita akan melihat bersama menjadi saksi di launchingnya portal jogjasemesta.com. Ini soft launching. Baik Bapak dan Ibu, Pak Santoso, Bapak, nanti kita akan hitung countdown Bapak. Ya. Ya. 3, 2, 1. Baik, demikian Bapak dan Ibu yang hadir di ballroom hari ini di Grand Ambaruk Mall. Hari ini, detik ini kita bisa melihat langsung apa yang terjadi di ruangan ini, dan juga Bapak dan Ibu yang saat ini juga sedang menikmati Zoom meeting kita bisa menikmati keundangan yang meriah. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah launching atau pada tahap soft launching ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya topik pagi ini itu dipicu oleh tim refleksi Jogja Semesta yang membahas bidang kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi dan sumber daya pantai dan
kalau hutan. Nah, rasanya kok masih godang belum membahas bidang ekonomi dalam rangka keseimbangan ini. Jadi dengan latar belakang itu kita berharap ada satu tujuan yang kita harapkan. Saya baca aja ya. Tujuannya adalah merekomendasikan usulan pemikiran dunia perbankan dan dunia usaha tentang implementasi kebijakan ekonomi DIY untuk mempercepat kebangkitan ekonomi DIY tahun 2021. Antara lain dengan preferensi kebijakan yang memberikan kemudahan proses dan keringanan syarat perizinan berikut pembebanan biayanya dan subsidi UMKM. Selain itu juga dibutuhkan subsidi sementara untuk eksportir UMKM berupa bridging finance. Karena itu kita bentuk satu tim bermus yang diharapkan nanti membuat satu usulan kebijakan pada gubernur di bidang ekonomi. Nah, hari ini juga mungkin hari ini atau minggu depan beliau juga akan berikan pandangan tentang kebangkitan ekonomi DIY melalui siaran langsung ya. Nah, intinya beliau memberikan, mohon maaf saya kurang tidur soalnya. Intinya beliau memberikan dukungan perlunya adanya insentif dan stimulans dari pemerintah, dan beliau membuka ruang dialog untuk dunia usaha kapan-kapan. Jadi setiap saat bisa membuka dialog dengan beliau bagaimana mencari solusi yang terbaik. Nah, topik ini menampilkan beberapa narasumber yang kebanyakan adalah akan saya sebut sebagai panelis ya. Ada panelis, ada pembahas utama, ada pembahas. Panelis ini lebih banyak berlatar belakang bank dan makroekonomi, tapi kita harapkan juga didaratkan pada wilayah DIY. Jadi bahwa makroekonomi ini merupakan teori ekonomi, harusnya ditransformasikan menjadi teori sosial dan menjadi gerakan sosial atau bahkan gerakan kebudayaan dari para minoritas kreatif yang nantinya akan menjadi inti gerakan kebudayaan Bumreka yang Jojo Mayojokerto ini. Nah, kemudian kita menghadirkan pembahas yang lebih bergerak di sektor ekonomi real. Kita harapkan Pak Abdullah pun yang ekonomi makro juga mendaratkan ke bumi Yogyakarta. Karena itu saya persilakan pertama kali Pak Herman Tisnawan, halo Pak Herman, Bu Hatiningsih, yang lainnya. Bahwa Pak Herman memberikan semacam paparan singkat 10 menit karena kita dibatasi waktu ini. Monggo silakan. Selamat pagi, sudah sampai Jogja ini. Oh, silakan. Yang saya hormati para narasumber hadir ini yang para yang sudah terkenal sekali, Profesor Sredinisi, Bu. Kemudian kami juga lihat tadi beberapa narasumber tentu saja yang langsung hadir. Saya mohon maaf tidak bisa langsung hadir di acara ini karena keterbatasan ruang gerak gitu. Kemudian para narasumber di yang hadir offline, sini ada Bapak Rukmono, selamat siang, selamat pagi, Pak Santoso Rohmat, Pak Robi Kusumarta, Pak Amirullah, yang tentu saja nanti akan menyampaikan beberapa hal. Nah, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Robo Dendi, saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal gitu ya yang menjadi concern kami di Bank Indonesia tentu saja.
dan ini pun merupakan concern kita bersama sebenarnya. Nah, saya akan mencoba dalam waktu yang disampaikan tadi, disediakan tadi, dua hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya akan bicara tentang sebenarnya membangkitkan ekonomi di yang jangka pendek seperti apa, kemudian yang kedua nanti yang jangka panjangnya. Jangka panjang itu dalam artian kita sebenarnya melihat DIY harus seperti apa. Yang pertama, yang jangka pendek, kami di Bank Indonesia memang selalu mengatakan ada 5 prasyarat, dan 1 necessary condition. Jadi 5 khusus 1 jadi 6. Nah, yang pertama yang kita selalu mengatakan di Indonesia sebagai necessary condition itu adalah penanganan pengentasan COVID ya. Ini menjadi prasyarat utama kita, dan ini harus menjadi sesuatu yang dipandang sebagai anchornya untuk dari kebangkitan ekonomi, baik secara nasional maupun di Jogjanya sendiri. Nah, kami melihat adanya optimisme karena vaksinasi sudah dimulai. Ini juga menjadi suatu harapan. Tetapi memang melihat data terakhir yang begitu tidak kita duga ya, di mana DIY sebelumnya kita mendapat penghargaan, bahkan Bapak Presiden Jokowi mengatakan DIY salah satu yang terbaik, tapi ternyata kita merasakan sendiri bagaimana perkembangan kasus COVID. Nah, mungkin itu salah satunya yang harus kita menjadi concern kita gitu ya, Romadin. Nah, kemudian saya melihat yang 5 hal lainnya itu untuk kebangkitan ekonomi kita. Yang pertama itu kita harus mau tidak mau ini tidak boleh kita mempertentangkan dengan masalah kesehatan. Ya. Kita harus sejalan. Kita harus melakukan aktivasi, harus membuka kembali, harus mengaktifkan kegiatan ekonomi produktif. Memang kami di Bank Indonesia ada beberapa sudah mengklasifikasikan gitu ya, mana saja sebenarnya yang aman, produktif, yang bisa segera dibuka. Tetapi untuk DIY, saya melihat memang kita mau tidak mau, ada suatu kalau katakanlah sektor atau subsektor di pariwisata ini mau tidak mau ya, dalam bentuk yang tentu saja kita harus diskusikan. Ini harus kita harus aktif, tidak bisa kita matikan sama sekali karena di situ. Nah, mungkin Mas Ardi coba ke yang saya ingin langsung di sini ya. Tadi ini jangka pendek yang menurut saya di slide terlihat 5 respon kebijakan yang harus kita lihat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini menjadi suatu hal yang di jangka pendek ini. Nah, kemudian jangka panjangnya seperti apa? Jangka panjang. Nah, jangka panjang coba lihat, kita ingin melihat. Saya melihatnya ini ada setidak-tidaknya ada 3 hal. Nah, tapi sebelum hal ini saya minta tolong kita coba lihat dulu struktur PDRB kita. Terus sebelum tayangan ini, saya ingin melihatkan dulu kepada Bapak Ibu, nah ini dia. Kalau kita lihat, ini kebetulan data di triwulan 4. Nah, saya melihatnya, jika kita melihat DIY saat ini, kebetulan kalau kami lihat kalau sebelumnya di 2019, ya industri, kemudian pertanian, ya kemudian pendidikan, kemudian jasa keuangan, selalu mendominasi pertumbuhan, menyokong pertumbuhan DIY. Tapi kita bisa mengentaskan kemiskinan. Itu menjadi pertanyaan kita. Ya. Nah, kami bukan mengusulkan, dalam analisis beberapa riset kerjasama kami dengan berbagai pihak, dari berbagai sumber-sumber, dan kajian-kajian kami selalu kami sampaikan memang kita harus berani melihat kembali sebenarnya sektor-sektor mana yang harus kita dorong. Mungkin lebih jauh ke subsektornya, ke lebih dalamnya lagi harus kita lihat. Kalau oke lah misalnya kalau sektor-sektor kita mengatakan bahwa industri, pertanian gitu ya, kemudian jasa-jasa yang harus kita lihat menjadi satu akomodasi mamin, misalnya gitu yang selalu mendorong kita itu betul. Tetapi mungkin kita harus lebih melihat. Jika kita mengatakan akomodasi mamin ini menjadi pendorong, katakanlah mau ditarik, ya
Nah, kita mungkin harus melihat nanti harus kemana sebenarnya akomodasi Mamin ini yang kita kembangkan. Kalau dulu mungkin kita lebih banyak melayani oleh-oleh gitu ya, oleh-oleh karena konsepnya masyarakat datang ke DIY, mungkin nanti kita harus mendorong supaya Mamin itu bukan hanya ke situ. Karena ke depan barangkali pariwisata pun harus kita arahkan lebih ke quality tourism ketimbang mass tourism. Mass tourism bagi DIY memang menjadi captive market. Kita menjadi unggulan untuk domestiknya terutama. Tetapi ingat bahwa itu kalau kita hitung-hitung secara series, kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, mendorong pertumbuhan, saya kira itu juga harus menjadi kajian kita gitu ya. Oke, nah kemudian saya ke tayangan yang tadi, Mas Ardi, coba ditayangkan. Nah ini, setidak-tidaknya saya melihat ada 3 hal. Ya. Yang pertama, itu optimalisasi Bandara Internasional Yogyakarta YIH. Sebagai hub, ini bukan hanya hub wisata saya melihat, ini juga bisa menjadi hub ekonomi, hub logistik, hub semua hal yang menjadi keunggulan DIY. Kita harus berani melihat, dan bukan hanya berani menurut saya, memang ini harus menjadi concern kita, harus mengambil untung sebanyak-banyak. Jangan sampai kehadiran bandara ini betul-betul tidak memberikan, tidak menjadi daya ungkit, tetapi hanya menimbulkan nanti mungkin ya gerak sih memang ekonomi ketika kita normal pasti dalam hitung-hitungan gerak, tetapi kita harus mengambil keuntungan, mengambil keuntungan yang lebih lagi. Nah, poin-poin atau keunggulan-keunggulan yang ada di DIY ya itu harus menjadi perhatian kita. Kemudian saya melihat satu lagi dari sisi pembiayaan. Pak Santoso Rohmat barangkali nanti di BPD DIY mungkin tidak tercermin, tapi secara makro dan di catatan saya di data keuangan perbankan khususnya, loan to deposit ratio alias rasio intermediasi DIY itu rendah banget, selalu di bawah 60%. Ya, selalu di bawah 60%. Catatan saya, ini pun termasuk proyek-proyek yang diinisiasi oleh kantor pusatnya. Ini merupakan tantangan kita bagaimana sebenarnya menciptakan masyarakat yang siap untuk mendapatkan artinya bankable begitu ya, bisa dibiayai, sekaligus mereka juga melihat katakanlah kredit atau pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan itu menjadi sesuatu hal yang memang penting untuk memperluas, memperbaiki, menumbuhkan para usahanya mereka. Nah ini saya melihat belum terlihat. Jadi bukan hanya dari sisi supply ya, mungkin bank-bank ya, dalam hal ini bank-bank mungkin mereka sebenarnya ingin memberikan kredit, tetapi agak kebingungan, sulit mau kemana sektor yang mau dibiayain, demand-nya kurang. Nah ini juga harus menjadi tantangan kita, bagaimana, karena ujungnya nanti ini masuk ke pemerintah juga. Kita harus menciptakan iklim perizinan, persaingan yang sehat, dan kondisi usaha yang memungkinkan bagi para pengusaha kita untuk hidup. Saya kira itu, Romo Dendi, apa yang ingin saya sampaikan. Mohon barangkali nanti dalam diskusi kami siap untuk diskusi. Di sini ada pakar kita juga, Ibu Sri Adinisi, tentu yang lebih luas melihatnya. Tapi kami melihat DIY satu poin yang sebelum nanti mungkin untuk kita harus berani betul-betul. Kami di Bank Indonesia melihatnya begitu, di analisis kami harus berani memang nanti melihat kembali ya untuk kedepannya. Yang jangka panjang ini, tadi yang jangka pendek COVID, yang jangka panjang berani melihat lagi ke depan sebenarnya apa sih yang harus kita dukung ya dengan berbagai keunggulannya dari DIY. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ora urip-urip to iki malan. Badhe tindak pundi to, Pak? Iki lho, Nduk, Bapak arep nang bank, arep bayar PBB, banyu karo telepon. Oh, ngoten. Engko mlebet riyen kula sanjangi.
Bapak niki loh, kan ada himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah aja. Kok badhe tindakan? Wih lah, nek orang bayar saiki ya iso kena denda, Nduk. Wah, Bapak tuh nggak kekinian banget deh. Kan zaman sekarang bisa bayar apapun dari rumah. Tenanin, Nduk. Lah terus oleh bayar nganggo apa? Ngeten loh, Pak. Fitur BPD DIY Mobile, transfer antar bank, transfer antar rekening bank BPD DIY, informasi saldo, informasi mutasi rekening, pembayaran tagihan Telkom, Telkomsel, XL, BPJS, PBB, PDAM, retribusi dan pajak daerah, pembelian pulsa Telkomsel dan XL, perubahan PIN mobile banking, pembayaran akademik universitas, pembayaran tiket, tarik tunai tanpa kartu, top up GoPay dan OVO, pembayaran e-commerce Tokopedia dan inbox pesan. Eyalah, tiwas wis dandan melitit pengen ketemu mbak-mbak teller BPD, C. Ya wis, bayar ke wae. Ada dua catatan yang saya ambil. Pertama adalah potensi DIY di digitalisasi di bisnis ya. Yang kedua, mendorong sektor potensial. Nah ini Darwin pernah mengatakan begini, dalam perubahan itu bukan orang yang terkaya, terbesar ataupun terter yang lain, tetapi adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Tapi di kenyataannya mungkin tidak demikian ya. Yang besar justru malah bisa investasi murah-murahan sekarang ini. Itu salah satu intro apa yang saya sampaikan. Nah, dalam catatan saya ada bisnis booming yang digitalisasi itu ingin saya mintakan pendapat Profesor Adiningsih ya. Potensi digital bisnis di Jogja, bagaimana mengembangkan FAB ini, transformasi ini tidak gampang dari bisnis konvensional ke digital. Kemudian saya juga melihat ada catatan dari seorang pakar itu, sekarang ini jamu is the new espresso gitu katanya. Nah, kemudian sektor kuliner, Jogja ini cukup terdepan ya dengan banyak olahan-olahan makanan yang mungkin berbeda. Nah, tapi justru yang mungkin bisa menjadi penarik pertumbuhan, tumbuhnya medical equipment business. Nah, jadi kita tidak sekadar hanya berhenti pada arts craft saja ya, art and craft, tetapi bagaimana kita menggerakkan medical equipment ini menjadi satu industri yang menjadi apa ya, sektor unggulan, bukan saya andalan tapi unggulan. Terbukti dengan inovasi yang muncul dari UGM dengan Genus C19 dan banyak hal yang lain, misalnya alat kedokteran yang lainnya. Nah, ini mungkin agak beda. Saya minta pendapat Prof. Adiningsih, bagaimana kita mentransformasi sektor ekonomi yang tradisional menjadi digital dengan beberapa sektor yang tadi saya sampaikan. Monggo, Prof. Baik, terima kasih lama nggak ketemu. Dari Bapak Ibu yang saya hormati. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi saya ingin share dengan cepat saja materi saya. Mudah-mudahan bisa ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, menarik sekali yang disampaikan oleh tadi Pak Hilman dan Pak Hari ya. Ini yang jelas bahwa Jogja, kita di Jogja ini kan juga ingin bangkit, ingin antisipasi kebangkitan ekonomi yang sekarang ini tengah terjadi, tapi tentu saja kita cermati bahwa
Ya ini kita boleh optimis ataupun tidak, tapi yang jelas nampaknya COVID masih akan lama dan kita harus hidup dengan gaya hidup baru new normal. Tapi mungkin kita bisa melihat kira-kira ke depan itu seperti apa sih, paling tidak belajar dari pengalaman yang lalu. Ini kalau kita lihat waktu Spanish flu ya ini memang juga ada pada saat itu ada Perang Dunia Pertama ya, tapi yang jelas bahwa pada waktu Spanish flu itu ekonomi mulai pulih, benar-benar pulih itu balik ya, bahkan seperti sebelumnya itu perlu 5 tahun ya. Tapi tentu saja pada saat ini saya berharap bahwa karena kondisi berbeda masyarakatnya, teknologi dan kesehatan lebih baik, sehingga kita boleh berharapan bahwa ekonomi akan lebih cepat pulih ya. Dan ini adalah proyeksi beberapa secara global termasuk di Indonesia, dan oleh karena itulah tentunya bagi DIY ini kan jangan sampai kita ketinggalan untuk pemulihan ekonominya, dalam artian antisipasi berbagai apa yang perlu kita lakukan menyongsong pemulihan ekonomi yang saat ini tengah terjadi, karena harapannya kan tahun ini lebih baik dari tahun lalu ya. Yang terburuk saya kira dan saya harap sudah berlalu, dan oleh karena itulah saya percaya dan yakin mengapa kita diskusi seperti ini ya, kebangkitan ekonomi itu. Iya, ini karena Ramadan di hari itu tahu pasti bahwa ya kita harus antisipasi jangan sampai ketinggalan, sehingga pada saat semuanya sudah mulai bangkit kita memang semuanya sudah siap ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hilman mengenai DIY ya perkembangannya, dan tentu saja dampaknya besar sekali ya, karena namanya juga kita daerah turisme, dan yang betul salah satunya terbesar dalam pandemi adalah turisme. Tapi yang tentunya menarik bahwa UMKM ini kan awal-awalnya juga terpukul cukup dalam, dan di DIY ini mayoritas ya bisnisnya UMKM, tapi ini yang saya kira kita harus manfaatkan secara maksimal ya, bahwa kompetensi ataupun IPM kualitas manusia dari DIY itu termasuk tinggi di Indonesia, dan oleh karena itulah tadi kan juga sudah didiskusikan dengan digitalisasi ini kan akan lebih memberikan manfaat yang tinggi apabila kualitas manusianya itu juga lebih tinggi, lebih baik, dan DIY punya modal dasar yang bagus ya dalam hal ini. Oleh karena itulah saya kira memang kita lebih baik mengantisipasi dan transformasi digital dalam perekonomian dan semua aspek kehidupan ini. Saya kira DIY bisa jauh lebih baik dibandingkan daerah-daerah lainnya, meskipun kalau kita lihat ini dari data yang BPS, UMKM yang masuk digital ya, e-commerce masuk digital di Indonesia, usaha yang masuk digital di Indonesia DIY belum terlalu tinggi, meskipun kalau dilihat dari jaringan internet, penggunaan internet DIY itu cukup di atas rata-rata lah ya di Indonesia. Oleh karena itulah saya kira memang masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan agar supaya benar-benar manusia kualitas tinggi, akses internet yang cukup baik, dan juga masyarakatnya kalau ini dari hasil penelitian BPS DIY juga nampaknya cukup responsif dan juga memanfaatkan transformasi digital dan perkembangan teknologi dengan baik. Dan inilah saya kira modal dasar yang kita miliki, sehingga ya kita bisa membangun, membangkitkan, mengantisipasi kebangkitan ekonomi, pemulihan ekonomi lebih awal agar supaya tidak ketinggalan. Dan ya Bapak Ibu mungkin nanti bisa lihat sendiri berbagai data. Nah, ada satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang terhormat, bahwa tadi mengapa saya awali dengan new normal, dan nampaknya mungkin akan cukup lama, dalam artian bahwa memang gaya hidup seperti ini nampaknya juga akan bertahan, karena masyarakat ini dari berbagai survei ya, ini menunjukkan dari Redshift itu 77% consumer ini nampaknya kalaupun COVID sudah tidak ada pun juga tetap akan memanfaatkan menggunakan online digital,
termasuk juga ini dari surveinya Google Temasek sama saja. Mayoritas yang baru masuk online juga mereka ingin memanfaatkan online, dan juga dari survei ISET ini juga mayoritas masyarakat sedang menikmati dengan kerja bisa di rumah dan bisa di kantor. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, DIY ini punya potensi tadi saya sampaikan, dan juga apa sih yang bisa kita kembangkan tentunya dengan memanfaatkan digitalisasi secara cerdas dan juga secara maksimal yang bisa memberikan nilai tambah yang tinggi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Irman, seperti staycation. Ya, staycation sekarang kan juga ada banyak sekali di DIY ya, bahkan bukan hanya hotel perkotaan tapi juga di daerah-daerah ya. Kalau kita baca, nah ini saya kira sekarang yang bisa kita tawarkan, nah ini tentu saja memanfaatkan digitalisasi agar supaya dengan marketing digital dan juga promosi ya, ataupun juga pelayanan yang dengan digital yang baik itu juga akan bisa lebih menarik, karena ada banyak yang muncul baru seperti kita bisa camping gitu ya. Tadi saya baca, saya lihat gitu ya. Dan ada banyak sekali yang bisa di omni channel kan, dan di Jogja kan saya tahu kan ada beberapa kayak Cibakul, ini kan juga ya, Sleman Mart, dan juga yang dari swasta ada kos itu juga Mami Kos itu ya ada, kemudian juga pasar ini dah banyak lah ya yang membantu ya, kuliner hasil pertanian, kesehatan. Saya tidak tahu kesehatan gimana bisa di online kan, karena paling tidak ada Halodoc dan lain-lainnya yang namanya itu membantu sekali masyarakat, dan tentunya bagi orang yang bekerja di sana itu juga bisa memberikan manfaat ya, dan wisata online tentu saja. Tapi yang jelas Bapak Ibu yang saya hormati, DIY ini punya banyak modal dasar, dan dengan kualitas manusianya, infrastrukturnya yang bagus, dan juga banyak proyek-proyek program yang membuat Jogja itu menjadi hub dari berbagai aspek ya, mau logistik ataupun juga bahkan hub untuk perdagangan, karena di kawasan selatan di Jogja, Jawa yang di tengah-tengah, dan nanti akan ada tol. Ini kan saya kira ada banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan gitu ya. Dan oleh karena itulah saya kira memang tepat sekali Romo hari ini dengan diskusi seperti ini, karena memang harus diantisipasi, jangan nanti pada waktu sudah bangkit semuanya sudah lari, kita ketinggalan, sehingga sekarang ini ya saatnya yang tepat, mumpung sekarang semuanya juga tengah berproses pulih gitu ya. Hari ini terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus begini, saya tertarik soal Hotel Mutiara. Sekarang ini lagi ada tarik-menarik gagasan, bukan tarik-menarik tambang. Tarik-menarik gagasan antara pemanfaatan Hotel Mutiara itu untuk dasaran UKM, dan seperti ide atau gagasan Prof. Tinggi tadi menjadi Jogja Creative Hub, atau istilah saya katakan in-house incubator center. Karena ini dampaknya kan lebih banyak, itu lebih besar ya daripada untuk dasaran. Dapatkah Prof. Adinengsi menuliskan 1-2 halaman, ya? Jadi tidak sekali tadi lewat aja, tapi menuliskan agak mendalam pertimbangannya apa gitu, dan output dampak bergandanya seperti apa gitu, sehingga kita bisa memperkuat jajaran ini yang menginginkan ide yang kedua tadi. Tapi memang Pemda belum menentukan pilihan. Maturnuun ya sebelumnya. Sekarang maturnuun, tapi terus memperhatikan ya, terus ikut ya. Enggak ada semasa bareng atau. Nah, ini
Sekarang selamat pagi menjelang siang, Prof. Rukmono. Tadi saya ingin memperdalam bagaimana need assessment penjenengannya tentang kebutuhan medical equipment dan potensi sumber daya manusia yang ada di sini. Jadi apakah itu sekilas saja karena pandemi ini, dan pandemi ini kan masih lama, tidak bisa kita tentukan kapan selesainya. Jadi itu pertama. Yang kedua, kalau saya berikan pilihan antara waras dan warak, menapa yang dipilih? Mesti waras ya. Waras tapi ora warak bisa sakit gitu. Warak ning ora waras ya sama saja. Jadi itu harus beriringan. Jadi mohon ada sedikit ilustrasi mungkin agak beda dengan yang disiapkan, tapi ada titik singgung pada dua hal tadi. Need assessment tentang potensi medical equipment dan waras dan warak. Monggo. Terima kasih Bang Deddy, dan terima kasih semuanya. Ini kesempatan yang luar biasa dan sangat hormat buat saya. Terima kasih diberi kesempatan untuk berinteraksi di forum ini. Banyak belajar, terima kasih. Sekarang ini kan seolah semua diberi kesempatan untuk berkembang. Tetapi ketika ada suatu kesempatan di mana ini kan adaptabilitas ya. Adaptabilitas ini kalau nanti masing-masing orang itu membuat eksekusinya sendiri-sendiri tanpa ada apa yang disebut sebagai self consciousness, artinya bahwa kita itu memiliki kesamaan kesadaran tentang apa yang sedang kita perjuangkan bersama itu bisa terjadi kekacauan, malah terjadi seperti mungkin muncul kekumuhan dan sebagainya. Dan ini memang saya berterima kasih bahwa adaptabilitas ini kan memang diperlukan karena kita itu sekarang merespon perubahan yang semuanya cepat, dan di situ ada saling ketergantungan. Nah, ini saling ketergantungan inilah yang seharusnya kita kelola dalam bentuk tadi self consciousness ini. Jadi bagaimana dengan perkembangan kesehatan, untuk asesmennya bagaimana? Jogja ini menjadi hub tujuan pariwisata dan sangat berpotensi untuk menjadi tujuan medical tourism maupun health tourism. Itu memerlukan pertama, selain kita memerlukan teknologi-teknologi tepat guna yang diperlukan oleh masyarakat, kita juga perlu mensejajarkan diri untuk memiliki peralatan-peralatan kesehatan yang nanti bisa diakses orang itu sebagai bentuk tadi yang berhubungan dengan traveling tadi. Jadi itu yang pertama. Jadi artinya itu memiliki potensi tubuh yang sama-sama kuatnya. Tapi memang itu harus ada penataan ya. Jadi jangan sampai nanti justru rumah sakit itu tidak membangun Center of Excellence yang bisa diakses secara bagus, tetapi justru saling bersaing dan saling mematikan. Itu yang harus ditata, yang tadi saya sebut sebagai to be adaptif. Itu kita juga harus ada consciousness yang kita sadari bersama. Kemudian yang kedua, tentang ini waras apa warak ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita ini supaya bisa lepas dari belenggu kita di COVID itu ya harus bisa mencapai herd immunity. Artinya masyarakat kita itu sudah terlindungi. Jadi kita akan bisa memberikan ilustrasi sedikit tentang bagaimana vaksin itu. Ternyata wanita berusia itu akan paling menderita. Karena dia harus mencari nafkah macam-macam seperti itu. Ini ada studi yang bandingkan bagaimana peran bapak, ibu, orang tua laki-laki, orang tua perempuan itu ternyata memiliki beban yang berbeda-beda. Tapi ternyata kelompok wanita berusia tua itu menjadi sangat terbebani di dalam COVID. Itulah sebabnya mungkin kita juga harus melakukan perlindungan dalam perlindungan. Karena itu ya, saya lihat film India, saya biarkan aja. Sebabnya ada hiburan lain. Ya, terima kasih. Kira-kira mungkin nanti kita bisa. Baik, sebelumnya saya mohon izin pada pembahas utama, Pak Robi, Pak Santoso, dan Mas Amir ya. Karena Mas Eko sudah
harus meninggalkan ruangan itu lebih cepat. Jadi kita kesempatan pada pembahas mohon izin ya. Dan sebelumnya saya ingin tanya, sudah kenal sama Dr. Mono? Pernah? Sudah ketemu toh? Sudah ketemu toh? Dan sama saya. Satu oke kok. Monggo, silakan. Ini harus jadi kebijakan publik DPR loh. Baik, betul nuwun Romo Devi, guru saya, dan saya hari itu agak grogi karena ada 3 guru saya di sini. Yang alhamdulillah 3-tiganya meluluskan saya di mata kuliahnya. Saya yang masih ambil 2 ini. Dan tadi saya lihat ada Profesor Atiningsi dan Mas Edi Purnama. Saya bersyukur karena 3-tiganya mata kuliahnya dikasih nilai agak lumayan untuk lulus. Kalau Pak Romo Devi banyak hal yang. Kemudian ekonomi produksi mau kayak apa? Tadi disinggung soal transformasi digital. Kominfo ini sudah punya coworking space Pak di Jalan Brigjen Katamso. Selain tadi ada coworking space yang ada di Sagan, juga sudah ada yang di Brigjen Katamso. Literasi digital juga sudah nggak kurang-kurang. Tahun ini pembangunan fiber optik juga kita nambah lagi 350 km tahun ini. Artinya untuk mendorong ekonomi kreatif di Jogja tidak boleh lupa hak paten harus didaftarkan oleh Pemda. Karena ini sumber pendapatan baru selain pajak kendaraan bermotor, selain pajak air permukaan, ya, selain BPNKB, sekarang sudah ada potensi pendapatan baru untuk memperkuat fiskal kita ini, yaitu dari internet tadi, dari teknologi informasi komunikasi tadi. Saya kira ini Romo, jadi harapan kita yang terpenting adalah goodwill, ya, itikat baik, dan yang menjadi jurus pamungkas menurut saya adalah kebangkitan ekonomi ini bisa kita kerjakan kalau ada task force yang sungguh-sungguh yang menangani. Seperti Basarnas menangani pesawat jatuh Pak. Jadi kalau kemarin kita ngelihat Basarnas ngelihat pesawat jatuh yang di Kepulauan Seribu, itu selama sekian hari bekerja itu nggak ngurus yang lain. Nah hari ini gugus tugas ini masih ngurusi pekerjaan reguler, yang ngurusi gugus tugas. Yang tim pembangkitan ekonomi yang masih ngurus kerjaan sehari-hari, yang masih ngurus urusan kebangkitan ekonomi. Sementara ciri dalam penanganan krisis itu adalah manajemennya ramping, terpusat, dan nggak ngerjain yang lain kecuali menangani krisis itu. Sehingga harapan kita perbaikan gugus tugas menjadi satgas hari ini yang SK-nya belum jadi, itu bisa disempurnakan dengan sementara PNS yang ditugaskan di situ ojo ditugasi liyane sih. Fokus itu saja, kayak nangani pesawat itu. Jadi yang nangani pesawat itu kan nggak terus pulang balik dia urus kantor terus sorenya menyelam lagi kan enggak. Ya, itu kan dari pagi nyelam, tidur sebentar, nyelam lagi, tidur lagi, nyelam lagi kan gitu. Nah kalau ini kan tidak, ya, yang di gugus tugas ya masih pagi ya rapat urusan program, siangnya datangi seminar, sorenya rapat lagi gugus tugas. Ini saya kira manajemen yang terpusat dan tunggal ini menjadi penting, dan dari DPRD pada prinsip dukungan anggaran dan lain-lainnya saya kira nggak ada persoalan, karena memang dalam situasi tanggap darurat ini gubernur boleh menggunakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 catatan yang nanti akan dilanjutkan Mas Romi. Bagaimana membangun mindset kedaruratan. Yang kedua juga mindset digital. Tidak hanya bisnis tapi regulasi sebagai payung juga harus disesuaikan gitu. Di Bank BPD Jateng untuk membangun ekonomi digitalnya. Kami persilakan Pak Santoso. Nah, kita alhamdulillah di Bank Buku 2 ini hanya ada 2 pilihan. Kita tetap akan mengambil posisi transformasi digital, atau kita ditinggalkan oleh nasabah termasuk pemerintah daerah karena kita tidak bisa mengimbangi. Pilihan itu pun harus ada konsekuensinya. Kita sewa atau membuat sendiri. Kebetulan
Pak Amirullah ini sumber daya manusia alumni UGM ini juga bagus. Kebijakan rekrut kita itu kalau dulu kita ambil sarjana ekonomi, sarjana hukum, bla 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 dan sebagainya. Kita sekarang rekrut kita, kebijakan kita adalah mereka yang bisa membuat program-program komputer untuk menerjemahkan kebutuhan dari masyarakat. Nah, sekarang kalau kita lihat di Bank Pembangunan Daerah itu, kita punya tempat kerja yang nggak terstruktur kayak kantor-kantor itu, ya isinya anak muda di situ mau ngapain terserah. Nah, ini kebijakan kita untuk melakukan transformasi ke depan supaya Bank Pembangunan Daerah tidak ditinggalkan oleh nasabah. Kita lakukan mereka yang kita restrukturisasi, kewajiban bunganya 50%. Nah, ini kondisi Bank BPD DIY dibandingkan dengan ekosistem baik regional maupun nasional. Dibandingkan dengan nasional maupun regional, pertumbuhan kita masih alhamdulillah di atas. Baik dari sisi pertumbuhan kredit, pertumbuhan aset, pertumbuhan dana pihak ketiga. Kita lanjut. Peran di masa pandemi ini kita melakukan restrukturisasi sesuai dengan POJK, subsidi bunga kita berikan. Kita membuat kredit yang relatif murah dengan 3%, subsidi penjaminan untuk PDAM supaya kebutuhan air minum masyarakat itu juga bisa terpenuhi. Kemudian APEK BPR, teman-teman BPR ini sekarang juga mereka menyalurkan kredit ke UMKM, tetapi dengan pandemi ini mereka kesulitan untuk dana pihak ketiga karena masyarakat khawatir. Nah, kita berikan penyaluran kredit kita ke PEN, kemudian juga alhamdulillah evaluasi dari yang 1 triliun kemarin, BPD DIY untuk market share penyaluran PEN ini 27%. Cukup besar. Artinya dibandingkan dengan bank-bank yang lain untuk penyalur PEN ini boleh dikatakan kita paling tinggi. Karena 27%, yang lain kan bank-bank lain cukup besar. Kita kebagian 1 triliun, alhamdulillah kemarin itu kita evaluasi cuman kurang 3 miliar. Kurang 3 miliar, tetapi sudah dianggap cukup bagus. Nah, dibandingkan dengan bank lain. Nah, kemudian kebijakan yang berkaitan dengan transformasi kita kepada digital. Dana pihak ketiga kita kalau dibandingkan, kita itu dana pihak ketiga yang dikuasai oleh masyarakat. Government itu kita hanya 30%. Supaya itu tidak beralih ke bank lain, tentu digitalisasi ini menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan. Nah, kita mati-matian untuk digitalisasi ini. Sekarang di Jogja kita ini alhamdulillah Pak Hilman sudah menyetujui kris kuat kita. Kita akuisisi kepada proses merchant quote ini kepada kita ngambil segmen yang paling bawah. Kalau ke atas kita bersaing dengan bank-bank yang sudah gede settle. Kita mengambil tadi ada kuliner. Kalau bapak-bapak tahu bagaimana lobster ini dari Jogja itu menuju Jakarta sampai ke Singapura. Petani-petani di pantai selatan ini kalau dapat 1-2 kilo, mereka dapat 600.000. Kemudian sampai Pak Tulus yang ada di Depok sana, 500.000. Sampai Jakarta, Pak Tulus kirim ke Jakarta. Ini kalau pembayarannya, kalau dulu itu hanya terima duit. Sekarang udah ini pakai digital saja. Nah, kemudian kuliner yang tadi disebutkan Bu Sri Adinese. Kalau bapak-bapak mau bersepeda ke Nanggulan, tidak usah bawa dompet, bawa HP saja. Kami juga kepada teman-teman kami di level cabang pembantu, pokoknya semua ada aliran uang di situ harus dilakukan non tunai. Dan alhamdulillah pertumbuhan kita cukup besar. Seminggu itu selalu saya monitor berapa sih perkembangan untuk pemakai kris, pemakai mobile banking. Nah, kemudian keunggulan kita, kris kita yang disetujui oleh Pak Hilman itu apa?
Di samping dengan kris dari bank lain. Untuk kris kita ini sekali transaksi ini uangnya langsung masuk ke rekening, tidak ada penundaan. Kalau kris yang lain itu ada penundaan 1-2 hari. Kita langsung langsung. Tidak ada mampir-mampiran, pokoknya begitu saya transaksikan hari itu juga masuk ke rekening pedagang. Berarti tidak ada kebutuhan modal kerja mereka tambah. Yang kedua, kita bebaskan biayanya, kita yang nanggung. Caranya seperti apa? Tadi yang disampaikan Pak Eko, bahwa kalau itu memang ketentuan dari kebijakan kris itu memang ada penundaan, tetapi kita talangi dulu. Kita talangi. Tidak apa-apa, wong ini duit-duitnya pemerintah, dananya murah. Nah, kita talangi. Berapa sih besarnya transaksi itu? Kita nggak akan rugi karena keuntungan kita cukup besar. Syariah kita menghasilkan keuntungan 50 miliar, sekarang turun jadi 40 sekian. Konvensional kita dari 360 target kita masuk 313 untuk tahun ini. Nah, ini bisa kita alokasikan untuk subsidi-subsidi macam itu dalam rangka untuk supaya peran pengusaha kecil ini tumbuh. Nah. Oke, Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, koneksi saya nggak bagus nih dari rumah. Sering mati Pak, tadi mati 3 kali ikut ini. Iya, kami persilakan Pak Edi, sudah cukup jelas, monggo. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tadi. Saya mengikuti, terutama yang terakhir-terakhir ada kegiatan yang real yang kemudian bisa dilakukan bersama-sama gotong royong masyarakat. Termasuk tadi yang disampaikan yang terakhir presentasinya Pak Santoso, juga yang mengutip Pak Amir tadi saya sepakat 100%. Di mana ada aliran uang, maka di situ mestinya bisa diciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang kemudian bisa menggerakkan, membangkitkan sesuai judulnya ekonomi Yogyakarta bisa bangkit. Kira-kira mana yang bisa dilakukan, mana yang kemudian agak sulit untuk dilakukan. Yang dilakukan mestinya adalah yang implementable, yang kemudian bisa disusun matriksnya, siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana sumber daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan perekonomian. Mas Edi, saya nyela ya. Iya Pak. Tahun 2003 saya punya catatan tentang local economic development, itu ada 10 sistem gitu ya. Nah di sini saya ingin berikan 3 catatan yang mungkin ada kaitannya dengan DIY. Teori sektor teori, ya enggak tahu nih. Teori sektor teori, kemudian growth pole teori, dan yang terakhir entrepreneurship theory. Nah, untuk DIY itu ngambil yang mana? Karena ini berkaitan dengan kebijakan nanti. Growth pool apa, sektor apa, tadi sektor unggulan apa, growth pool, apakah entrepreneurship? Ya Pak. Pendapatnya, Oke. karena akan menjadi usulan kebijakan pada Pemda. Silakan. Ya Pak, kalau melihat perkembangan perekonomian di beberapa kota dan juga beberapa dunia, sekarang arahnya ke kira-kira apa yang paling dibutuhkan oleh local economic needs yang kemudian bisa membangkitkan perekonomian. Saya kira kalau Jogja adalah seperti tadi yang juga disampaikan, itu mahasiswanya itu merupakan penopang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Edi Gunawan atas masukan-masukannya. Baik Bapak dan Ibu, masih ada beberapa rekan. Nah, kita sebelum ke praktisi Pak Robi dan Mas Petrus, kita pengen ke Mas Amirullah. Tadi dari beberapa narasumber ada banyak insight tadi, ada beberapa hal-hal positif, tetapi bagaimana sebenarnya frame besarnya Mas, dan prioritas untuk DIY di 2021 itu sebenarnya kolaborasinya seperti apa? Karena ada kebijakan yang harus dilakukan, para aktornya. Monggo Mas Amirullah. Oke,
Bismillah, matur nuwun Mas Romi, Romo Rendi, Bapak dan Ibu sekalian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para penulis, Prof. Adi Ningsih, Pak Ilman, Pak Rukmono, Pak Hasan, kemudian Pak Robi, Pak Petrus, Pak Sumadi. Mengikuti dari awal apa yang telah disampaikan oleh para penulis dan juga oleh Bapak dan Ibu yang lain, saya rasa sudah sangat lengkap, Mas. Cuman saya hanya ada catatan sedikit saja karena ini mungkin untuk merangkum semuanya, bukan merangkum semuanya, tapi menambah apa yang tadi sudah disampaikan oleh para penulis, ya, terutama Pak Ilman, dari datanya sudah sangat lengkap sekali. Yang paling pasti adalah alasan bangkit itu karena catatan di BPS untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2020 itu sudah mencapai angka minus 2,69. Nah, ini saya kira alasan kenapa kita bangkit. Mohon kalau ada bisa di-share, Mas, yang tadi punya saya, itu ada catatan sedikit yang mudah-mudahan jadi optimisme kita. Pertumbuhan ekonomi yang diukur year on year, jadi dari Januari 2019 ke Januari 2020 itu year-on-year. Ada juga yang kita buat Q to Q, jadi quarter to quarter. Yang menarik adalah Bapak dan Ibu lihat itu kalau di sisi yang biru, yang YOY itu nampaknya memang kita anteng di angka 56%. Dan surprisingly setelah 2009 kita berada, kemudian kita langsung anjlok di angka yang cukup tajam di saat itu, ya. Tapi saya kira ini sesuatu yang cukup menarik untuk kita lihat yang di Q2Q-nya. Q2Q itu apa itu? Kondisi ketika kita belum masuk di krisis, itu ternyata polanya sama. Naik turunnya itu seirama. Di Jogja, pertumbuhan ekonomi Q2Q itu mencapai puncak tertingginya itu di kuartal ketiga. Dan di tahun 2017, kuartal ketiga kita di angka 5%. Di 2018 Q3 kita juga 5%. Kemudian di Q3 2009 kita juga around 5%. Dan Bapak dan Ibu lihat ketika kita di Q3 2020 itu dia juga positif. Artinya ada satu ritme yang bisa kita lihat bahwa setiap Q3 itu apakah kita masuk di krisis ataukah tidak, itu angkanya masih tinggi. Ini kalau Q2Q Pak ya, di polanya agak sama. Ini yang saya kira kita punya satu ritme di mana potensi ekonomi itu sudah bisa kita gerakkan di sini. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah di mana kita meletakkan resource itu untuk kemudian kita bangun. Kalau tadi Romo Dendi mengatakan sektor teori, sebenarnya sektor model itu. Jadi kalau sektor model ya kita berhentinya di sini. Menurut saya yang berikutnya, Mas. Nah, ini sengaja saya buat. Sektor mana saja selama COVID-19 ini yang masih memiliki angka positif dan mana yang sudah negatif. Bahkan sejak pertama dia negatif. Dan terlihat di situ memang ada Infocom dan kesehatan muncul sebagai sektor selama krisis yang memiliki growth paling tinggi. Kita bisa kaitkan dengan kondisi yang ada. Ya sudahlah, kesehatan memang semua orang butuh melindungi dirinya sendiri sekarang. Nah, Infocom juga sama. Semua kegiatan sekarang basisnya daring, sehingga bisa dipastikan itu akan menggerakkan ekonomi. Cuma permasalahannya kalau kita sudah ngomong Infocom itu penikmatnya siapa? Uang itu larinya kemana? Kalau tadi Pak San selalu mengatakan kita garap tempat yang ada aliran uangnya, nah ini juga sama ini. Ini mampir tok atau mampir ngendon gitu permasalahannya. Yang dikatakan Pak San tadi kan, ya dia berputarnya di around itu aja. Jadi dia akan menciptakan multiplier effect yang semakin lama semakin gede. Nah ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian memang kalau kita lihat dari sisi yang kanan itu kontribusi sektor paling gede ya memang kalau kita lihat industri, Pak. Jadi meskipun Infocom dan kesehatan itu growth-nya tinggi selama krisis,
Tapi kalau kita lihat Infocom itu masih di angka 10%. Tadi Pak Hilman juga menyebutkan kesehatan itu meskipun dia growth-nya tinggi tapi angkanya masih 3% share-nya terhadap PDB Jogja. Nah ini berarti kita perlu melakukan satu sinergi untuk kemudian kembali mengidentifikasi sektor-sektor yang kira-kira cocok untuk di Jogja ini seperti apa. Pariwisata betul, tapi kemudian harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Ada necessary condition yang kita penuhi akhirnya. Nah, yang kita lihat ternyata bukan di digitization, tapi lebih dari itu, bukan juga di digitalization, meskipun digitalization itu adalah improving bisnis menggunakan teknologi. Tapi yang lebih penting lagi disebutkan oleh Pak Sam tadi adalah digital transformation. Bagaimana kita membangun model bisnis baru dengan menggunakan bantuan teknologi sehingga memberikan new experience bagi produsen, bagi konsumen, dan juga bagi yang lain. Jadi sekarang kayak tadi sepedaan nggak perlu lagi bawa dompet, tapi cukup bawa handphone, asalkan sudah punya aplikasinya Pak. Dan juga ada kuotanya Pak, kalau nggak ada kuotanya tetap nggak bisa nanti Pak ya. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Catatannya sudah saya berikan ini untuk mempersingkat waktu. Matur nuwun Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amirullah atas beberapa masukannya. Nah, sahabat Bidang Ustaz, masih ada dua praktisi, Pak Robi dan Mas Petrus. Di kunciannya tadi sudah banyak, ada kebijakan, ada peluang, ada lokal ekonomi. Nah, kira-kira dari sudut teman-teman pelaku usaha ini, mana dulu Pak Robi yang harus kita lakukan di 2021, tapi juga memberikan landasan pada tahun-tahun berikutnya. Baik, persilakan. Matur nuwun moderator. Bapak Ibu teman-teman seperjuangan, saya berjuang karena di dalam perang melawan pandemi. Pertama, izinkan saya di sini hadir sebagai pimpinan dari saudaranya COVID. Mohon izin Pak Ketua Pak Awani. COVID itu kita dirikan pada bulan Maret tahun 2019 bersama Kadin dan 12 asosiasi, dan intinya lembaga kita ini adalah task force untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dari sisi ekonomi di sektor. Oleh sebab itu saya akan memulai siapa saya di sini. Saya bahwa saya adalah orang-orang yang selama ini dibicarakan oleh Bapak dan dibuat baik, buat indah dan macam-macam, tapi bagaimana kami sekarang? Itu yang pokok. Bahwa sejak kita dibuka, sejak kita mulai mengidentifikasi COVID, kita berasumsi bahwa setahun Desember ini kita sehat. Dan kenyataannya kesehatan kita tidak seperti yang kita harapkan, bahkan ada tantangan baru. Nah, dalam proses itu pula kita akhir-akhir ini sering melakukan pendekatan dan menyusun strategi umum. Secara umum strategi dunia usaha baik diwakili Kadin atau asosiasi atau Jan COVID itu memfokuskan kepada 3 hal, yaitu SDM, dan untuk SDM itulah yang tadi disampaikan oleh banyak pihak, perlunya kita meningkatkan scale up quality daripada sumber daya kita. Dan untuk itu kami sudah bekerjasama dengan beberapa instansi termasuk dengan Kadin Jerman. Di Jogja ini sudah terbentuk, supaya Bapak tahu, ada Komite Vokasi dan Produktivitas Yogyakarta yang diketuai oleh Pak Gubernur. Komite ini bekerja intensif dan menghasilkan sekarang ada 100 orang tenaga ahli pelatihan di tempat kerja. Jadi ada 2 sasaran kita bahas. Samping menaikkan skill up mereka, kita juga bisa memilih sektor dunia ekonomi apa yang sekarang ini kita bicara hari ini, yang Bapak takut ada kacau balau kalau tidak ada desain besarnya Pak. Hari ini kami juga lapor untuk SDM, kita sudah mendapat komitmen dari pemerintah pusat di Jogja ini dalam 1 tahun ini akan dilatih 17.000 skill person. Nah, kerja kita dilatih 17.000 di berbagai sektor yang potensial. Pertama di furniture, di fashion. Jadi Bapak tidak perlu harus 100% di Indonesia, Bapak bisa 40% di Malaysia, 30%, dan endingnya di Jogja sepanjang
nilai tambah yang disampaikan tadi bahwa know-how-nya, property right-nya ada di Indonesia. Nah ini saya kira Bapak perlu nanti kita duduk dengan sektor ekonomi. Dan last but not least, saya sepakat kalaupun pariwisata itu menjadi penting, tapi saya tetap menggarisbawahi manufacturing harus dicoba. Karena hanya dengan lewat manufacturing itulah turunan dari industri-industri itu bisa diproses menjadi barang jadi dan di situ terserap tenaga kerja yang maksimal. Dan yang terakhir, saya senang kalau airport Jogja ini dianggap trigger ekonomi penting karena diproyeksikan Pak airport Jogja itu setiap harinya 300 sampai 500 ton outgoing. Kalau itu tidak diisi, saya khawatir menjadi airport yang musuh seperti di Batam. Nah, ini oleh sebab itu ruang ini juga akan 2001 tantangan bagaimana, kemudian strategi apa yang kita butuhkan dan rekomendasi kita apa yang kita berikan kepada negara dalam hal ini fasilitator transportasi, juga Pemda DIY bagaimana bisa mengambil apa yang tadi Pak Eko sampaikan bahwa kita ini adalah darurat. Kedaruratan kegiatan kita harus berani untuk putuskan dengan segera. Jangan sampai fenomena kemarin Pak Ganjar Pranowo di koran saya baca, air tidak menyala karena kalau pompanya mati dan pompa nggak jalan karena 2 pompa itu belum diserahkan secara administrasi, tidak dilaksanakan. Jadi artinya ada emergency case yang harus kita kemudian oleh legal proses di-endorse supaya sah secara undang-undang. Saya kira saya tetap optimis karena di Jogja ada yang dengan semangat kolaborasi yang kita miliki selama ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Robi atas beberapa hal yang luar biasa. Baik, langsung ke Mas Petrus. Tadi ada banyak masukan. Nah ini sekarang dari sisi teman-teman di praktisi industri seperti apa? Ini para pakar dan stakeholder hadir. Silakan Mas Petrus. Terima kasih. Selamat siang Pak Robi dan teman-teman Pak Rukmono dan Romo Dendi. Saya agak minder ini hari ini karena saya termasuk minoritas di sini Pak. Jadi industri saya mungkin industri yang tidak banyak dikenal. Mungkin bisa di-sharekan Mas nantinya. Jadi hari ini saya coba berbagi di saat pandemi kemarin kami justru bisa survive dan bisa berkembang. Kami senang diajak Pak Robi ke sini untuk memperkenalkan kami siapa, karena kami memang tidak pernah dikenal, karena di industri antara kami tidak pernah membuat barang ini. Kami hanya istilahnya membersih komponen yang nanti merakit adalah industrinya, seperti Swayasa punya OGM yang merakit nanti. Kami membuat bautnya, kami membuat casingnya. Tidak ditulis di situ nama IPTU. Tidak apa-apa, ini memang bagian kami dan kami selama ini hampir 20 tahun kami berdiri, kami menjadi bagian dari industri komponen otomotif. Kami ke industri, tidak menggantikan manusia tapi bisa mengoptimalkan hasil dari manusia tadi. Itu salah satunya. Ini yang membangun startup dari UGM. Kita bina ada sekitar 10 startup sekarang masuk ke pabrik-pabrik. Karena dalam kondisi pandemi ini mau nggak mau mereka sekarang pakai digital. Orang bisa dibatasi tapi mesin tetap jalan. Kalau nggak jalan ya susah. Dan yang terakhir adalah dalam kondisi pandemi ini banyak industri membutuhkan mesin supaya kita punya satu Jogja punya keunggulan tersendiri. Excelnya apa? Pariwisata pendidikan. Tapi ada pendidikan. Excelnya salah satunya orang-orang yang kreatif ya dikasih playground gitu. Nah, saya minta Pak Robi nanti ada kayak Jogja Valley gitulah. Kalau tadi digital ya digital oke. Tapi kan untuk manufaktur digital butuh manufaktur. Mereka butuh buat handphonenya. Siapa yang bikin handphone? Import lagi. Nggak bisa. Harus ada itu Pak. Jadi biar adil semua ya. Saya rasa itu dari saya. Mohon maaf kalau kurang suka ngomongnya. Terima kasih atas. Kita kasih aplaus untuk Mas Petrus, luar biasa. Salah satu bulan yang ada di kita dan kita optimis bisa kita maksimalkan pada tahun-tahun berikutnya. Baik, Romo Dendi monggo closing statement karena waktu juga makin berjalan. Kami silakan Romo Dendi. Saya hanya ada 2 catatan. Pertama, sejak pandemi ini kita ada 2 pilihan, collapse or collapse, collaboration or collapse. Nah, sayangnya
dalam protokol kesehatan itu yang harus menjalankan ketaatan itu adalah masyarakat. Pemerintah tidak. Pemerintah harusnya menjalankan 5M juga. Ya, money, dan sebagainya. Men artinya SDM-nya bagaimana, rekrutmen tambahan-tambahan untuk nakes ya. Kemudian pendanaannya bagaimana? Subsidi, insentif, stimulus ya. Kemudian method, cara-cara yang tidak selalu berubah dan mesin seperti tadi ya. Jadi ada kewajiban pemerintah selain masyarakat. Jadi harus kolaborasi. Itu saja saya kira catatan kita. Kemudian yang terakhir, kita harus mencari sistem ekonomi lokal. Tadi sudah disebutkan pusat pertumbuhan yang growth kombinasi dengan sektor saya kira. Nah itu yang harus kita kembangkan lebih lanjut oleh tim perumus. Minta bantuan Mas Amir dan Pak Robi juga karena ini akan jadi pemikiran share COVID ke hadapan gubernur. Masa kita kalah sama Sonjo saja di sini. Ya, oke ya. Jadi itulah catatannya ada 3. Saya persilakan Mas Romi menutupnya dengan pertunjukan wayang digital. Dan seterusnya kita akan santap siang bersama. Dan matur nuwun bagi panelis, Pak Utama, pembahas dan para partisipan daring di luar, terutama Prof. Windu dan Prof. Baikuni ya, dan Prof. Dini dengan narasumber. Baik, matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jogja untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bapak dan Ibu. Kami juga ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Marilah kita saksikan lanjutan dari wayang digital persembahan dari Catur Benyek Kuncoro. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak yang Ibu yang ada di ballroom ini, juga sahabat-sahabat yang hadir baik menikmati live streaming dan offline dan online. Terima kasih, ketemu lagi di Jogja Semesta seri ke-137. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lah, ora urip-urip to iki malam. Badhe tindak pundi to, Pak? Iki lho, Nduk, Bapak arep nang bank, arep bayar PBB banyu karo telepon. Oh, ngoten. Engko mlebet riyen kula sanjangi. Bapak niki lho, kan ada himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah aja. Kok badhe tindakan? Weh lah, nek orang bayar saiki ya iso kena denda, Nduk. Wah, Bapak tuh nggak kekinian banget deh. Kan zaman sekarang bisa bayar apapun dari rumah. Tenanin, Nduk. Ya terus oleh bayar nganggo apa? Ngeten lho, Pak. Fitur BPD DIY Mobile, transfer antar bank, transfer antar rekening bank BPD DIY, informasi saldo, informasi mutasi rekening, pembayaran tagihan Telkom, Telkomsel, XL, BPJS, PBB, PDAM, retribusi dan pajak daerah, pembelian pulsa Telkomsel dan XL, perubahan PIN mobile banking, pembayaran akademik universitas, pembayaran tiket, tarik tunai tanpa kartu, top up GoPay dan OVO, pembayaran e-commerce Tokopedia dan inbox pesan.
Alah, tiwas wis dandan melidit pengen ketemu mbak-mbak teller BPD, C. Ya wis, bayar ke wae. Mohon perhatian kepada seluruh pengunjung mal malam ini. Dikarenakan saat ini sedang terjadi wabah pandemi COVID-19, maka Anda dilarang bergerombol dan berkumpul. Dan malam ini Anda telah melebihi jam yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka Anda segera pulang ke rumah masing-masing dan mal ini akan segera ditutup. Ya ampun, aku anggere krungu sirine iki kelingan jaman garuan, aku yo ndelek. Toko lagi buka, 3 dina wis kena gropyokan, wis kena garuan, bangkrut, dadi buruh gendong meneh. Nah, Mbok, iki ana kabar gembira. Kabar gembira apa, Le? Ngene, Mbok. Aku ki saiki wis dijak kancaku nyambut gawe nang nggon online shop. Wo. Apa ya enak, Le? Apa kuwi mau jenenge online? Online ki gek iwak apa kok di shop ki? Ora kaya ngono kuwi, online shop kuwi dodolan nganggo online. Kuwi lho, Mbok, sing kanggo internet kuwi lho, Mbok. Oh, alah tak kira sop panganan. Dudu. Wah, saiki Simbok ra usah kuwatir. Nek Simbok tetep arep neng pasar ya ora apa-apa. Ning le dodolan aja mung mligi neng pasar, Mbok. Ning pasarno nganggo online. Dagangane Simbok umpamane apa? Bawang, brambang dan lain sebagainya, apa jenenge beras dan lain sebagainya. Kuwi engko dikemas sing apik, dipasarke nganggo online. Ngono. Terus to, Mbok, neng mangsa pandemi ngene iki kan wong-wong do wegah metu saka omah. Pesen panganan ya trimo nganggo sing diterke kae COD-nan ngono kae. Ho to, Mbok. Terus pesen barang-barang apa-apa kuwi ya wis ora metu saka omah, le tuku nganggo online. Bumbon, Mbok, bumbonmu ki tok kemas. Misale bumbu sego goreng, gawenan sing apik, racikan sing apik, engko tak dolke. Kuwi carane ngono kuwi, Mbok. Oh alah, Le, ya syukur kene wae ya mletik pikiranmu. Iso ngenehi solusi nggone Mbok mulai bunek pirang-pirang dina iki dodolan ra payu-payu. Iya, Mbok. Dadi saiki jamane wis kaya ngono. Wis aja sumelang, pokoke sing penting awake dhewe ndonga karo ikhtiar mesti bakal iso kelakon, Pak. Heeh ya, Le ya. Lah Jum, kata-kata nangis ngapa? Aku kena pengurangan pegawai nang malku yu. Lah ngapa? Ya gara-gara saiki apa-apa dibatasi. Jam 8 kudu wis tutup malku, mula aku kena pengurangan. Ya aku tak melu kowe buruh gendong neh ya. Jum, maaf ya Jum. Aku ki saiki dodolanku wis ora konvensional meneh kaya biyen. Dodolanku ki saiki wis via online shop.
Alah ya ampun, iso muni online sampe kepayin ra jamak-jamak. Ya wis nek pancen wis ora butuhke buru gendang ya aku tak melu ngewang-ewang ya apa lah yo sing penting aku bisa entuk duit yo. Mas Jum, Apa? nek sampean pancen kaya ngoten, sampean rak duwe HP to. Ya duwe no, Tong. HP kuwi Android padake apa to? Nah, nek sampean duwe Android, kuwi iso dimanfaatke dienggo dodolan online ngono. Lah aku nanti dagangan ki. Lho, ora kudu dodol dagangan, ning iso jual jasa. Oh, jual jasa ya iso to? Iso no. Ya wis nek ngono aku tak melu dodolan. Mamane kaya pijet ngono iso ora? Iso. Engko sampean masang tulisan terima pijat ngono wae per jame pira ditulis ning ngono sisan. Engko dipasarke, engko di-online-ke mesti akeh sing pijet ngono Mas. Ya ampun, Rong, ketake rupamu ming kaya bokong ketel kaya ngono iki kok pintere raja mak jamak, Rong. Nuwun ya, nuwun ya, Rong ya. Ya padha-padha. Nah, iki mula saka kuwi iki ayo padha disekseni bareng-bareng to. Le, kowe ya Jum ya. Ayo. Iki sing jenenge pasar bangkit, ekonomi juga akan bangkit.